Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Demikian kesaksian firman Tuhan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Mengingat pembelajaran yang membangun pertumbuhan iman. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang pertumbuhan iman, kita pasti tahu seperti yang dikatakan oleh kitab suci, oleh Alkitab, bahwa iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana kita terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Demikian pula yang disampaikan oleh Rasul Petrus, bagaimana jemaat pada saat itu menanti-nantikan hari Tuhan, di mana jemaat harus berhadapan dengan guru-guru palsu, dengan pengajaran-pengajaran sesat, dengan nubuatan-nubuatan yang kemudian menggoyahkan iman mereka. Bagaimana nabi-nabi dan guru-guru palsu yang mengajarkan tentang hari Tuhan yang akan segera datang. Bagaimana hari Tuhan sesungguhnya, itulah yang kemudian disampaikan oleh Petrus dalam suratnya ini untuk menguatkan mereka. Dimulai dari ayat yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Ada pembelajaran yang telah disampaikan sebelumnya, seperti yang dilanjutkan di ayat yang kedua, supaya kamu mengingat akan perkataan-perkataan yang dahulu yang telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Bagaimana para nabi di perjanjian lama juga sudah menubuatkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan Petrus meminta kepada jemaat agar jemaat mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepada mereka. Bagaimana mereka terus diminta untuk mengingat pembelajaran kehidupan yang boleh membangun iman mereka, sehingga mereka tidak digoyahkan dengan ajaran-ajaran palsu, dengan guru-guru palsu yang berusaha membelokkan iman mereka. Mereka diminta untuk terus bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Jaya Setiabudi, seorang penulis, berkata, mungkin perjalanan kita tidak sempurna, tapi pembelajaran kita yang sempurna. Bagaimana mereka boleh mengingat perkataan nabi-nabi kudus dan guru-guru yang mereka dengarkan, yaitu yang berkompeten membuat pertumbuhan iman mereka di dalam Tuhan. Lalu perlindungan Marpaung, seorang motivator, berkata, melalui pembelajaran tentang kehidupan, seseorang akan semakin matang dalam menghadapi setiap masalah. Ini juga yang diminta oleh Rasul Petrus, agar mereka semakin matang dalam pertumbuhan imannya, mengerti dan memahami apa dan bagaimana terkait hari Tuhan yang akan datang, terkait hari Tuhan yang mereka nantikan. Kapan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, mereka juga harus terus setia dalam iman mereka, bertumbuh di dalam iman mereka sebagaimana yang diminta oleh Rasul Petrus. Karena itu ibu bapak, kepada kita juga saat ini kita boleh diingatkan, kita sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan, dari Alkitab yang kita baca, dari renungan yang kita dengarkan, dari khotbah minggu, khotbah ibadah pertanyaan, dan persekutuan lainnya yang
mana semuanya bertujuan untuk menumbuhkan iman kita. Mari semua yang telah kita ikuti dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan, kita ingat kembali agar iman kita boleh senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kapanpun hari Tuhan datang, kita tetap didapati menjadi hamba yang setia menanti. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi kami juga boleh menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam iman kami kepada Tuhan. Melalui setiap pembelajaran dari Alkitab yang kami baca, dari khotbah yang kami dengar, dari renungan harian yang disampaikan oleh hamba-Mu setiap hari. Terpuji nama Tuhan, kami akan mulai hari kami dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan yang baik dan mulia. Terpuji nama Tuhan, di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.